Bu, malam ini, segini saja dulu ya, aku takut bapak dan istriku terjaga. Oh ya, kapan-kapan, saya boleh menemani ibu lagi, ucapku. Iya nak. Oh ya, jujur, ibu bahagia banget malam ini. Baru malam ini ibu bisa seperti barusan. Ibu ke ruangan ibu dulu ya. Tapi, makasih ya nak, atas kenekatan kamu malam ini, jelasnya. Ibu gak nyesel kan? Tanyaku. Gak kok nak, ibu malah senang kok. Ya sudah, ibu pergi dulu ya, ucapnya, seraya memberikan tanda kasih sayang di kening. Perkenalkan, aku Ronald, dan usiaku kini 27 tahun. Setelah menikah, aku ikut tinggal bersama di rumah mertuaku. Bapak mertuaku, sebut saja namanya Pak Bobby, dan sekarang, ia berusia sekitar 62 tahun. Dan ibu mertuaku, bernama Bu Popi, yang kini, usianya sudah menginjak 52 tahun. Dalam kisah ini, aku ingin menceritakan pengalamanku dengan ibu mertuaku itu. Pertama kali ibu mertuaku menjadi wanita yang aku idam-idamkan, berawal dari, ketika waktu itu, tanpa sengaja, aku mendengar suara syahdu mertuaku itu, yang tengah berlomba-lomba memainkan olahraga sepak bola dengan bapak mertuaku, ketika aku sedang keluar untuk buang air kecil. Karena merasa penasaran, aku pun mengintainya dari celah pintu ruangannya. Sehingga, ketika itu, aku sampai terbelalak, saat melihat apa yang terjadi di depan mataku itu. Bu, terdengar suara bapak mertuaku, yang lebih dulu tiba di dermaga. Sehingga, aku mendengar nada protes dari ibu mertuaku. Baru juga 5 menitaran loh pak, kok sudah selesai kegiatannya? Ibu masih jauh loh pak, protes ibu. Abis, mau gimana lagi bu? Bapak sudah duluan sampai. Ya sudah, bapak capek, mau tidur dulu ya, sahut bapak mertuaku, tanpa peduli dengan istrinya, yang masih menuntut untuk melanjutkan perjalanan itu. Bapak pun turun dari singgasana, dan langsung beristirahat membelakangi ibu mertuaku. Sementara itu, sang ibu, terlihat melamun, dengan wajah yang murung. Nah, peristiwa itulah yang menjadi awal ibu mertuaku itu, selalu menjadi lamunanku, pada saat aku sedang berjuang dengan istriku. Entah kenapa, yang ada di pikiranku, selalu saja bayangan sang ibu. Sepertinya, selalu merasa kecewa dengan suaminya, dalam hal demikian itu. Suatu saat nanti, aku ingin sekali bisa mendapatkan kesempatan berjuang bersama, dengan sang ibu. Singkat cerita, sebulan sudah berlalu. Namun, bayangannya itu, selalu saja memenuhi isi pikiranku. Dan sekarang, gejolakan itu semakin menjadi-jadi, seakan ingin memperoleh kesempatan, untuk menggantikan bapak mertuaku, yang sudah tak mampu lagi untuk bekerja. Jujur saja, aku merasa senang ikut tinggal di keluarga ini, karena, mereka selalu terlihat bahagia, dan selalu tersenyum, dan juga, mereka semua baik dan perhatian padaku. Akan tetapi, terkadang, aku juga merasa, kalau sepertinya, ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibu mertuaku. Dan aku sendiri, sedang mencari tahu, apa sebenarnya yang disembunyikannya itu. Setiap jam 3 malam, aku selalu terbangun untuk buang air kecil, dan istriku, ia selalu terlihat pulas dengan istirahatnya. Dan setiap aku hendak ke kamar mandi, aku selalu mendengar suara nyanyian di ruangan ibu dan bapak mertuaku. Karena saking seringnya aku melihat pekerjaan mereka berdua itu dari celah pintu ruangannya, palingan, hanya 5 menitan saja suara itu terdengar, dan selanjutnya, akan lenyap. Dan kebiasaan bapak, pastinya akan langsung terlelap, karena kecapean, dan mungkin juga, karena faktor usia yang sudah agak sepuh. Di dapur,
Aku sedang menyeduh kopi pahit untuk menenangkan pikiranku, setelah aku menyaksikan apa yang aku lihat itu. Biasanya, aku akan membawanya ke ruang keluarga, supaya lebih santai saat meminumnya. Ketika aku sedang asik menyeduh kopi, ibu datang ke dapur, dan agak kaget ketika melihat ada aku di sana. Saat itu, hanya ada kain sarung padanya, karena ku tahu ia baru saja selesai perjalanan, yang bahkan tak separuh jalan. Melihatnya dalam keadaan acak-acakan itu, aku pura-pura tidak menyadarinya, dan mencoba menyapanya. "Ibu, mau kemana Bu?" tanyaku, mencoba menghilangkan pikiran aneh. "Mau ke kamar mandi Nak?" Ibu kirain tidak ada kamu di dapur. Ibu sampai kaget loh tadi, sahut ibu mertuaku. Siap dari kamar kecil, ibu mau minum kopi dulu, tawarku. Boleh juga Mas, lagian, ibu juga belum ngantuk, sahutnya, sambil melangkah pergi. Tak lama berselang, ia keluar, dan langsung menemuiku di dapur itu. Selanjutnya, aku langsung menuangkan secangkir kopi untuknya. "Makasih ya Nak, kamu itu pandai banget ngambil hati ibu," ucapnya. "Tidak kemanisan kan kopinya Bu? Kalau kurang manis, lihat aku saja Bu, hehe," ucapku ingin mencoba mengajaknya bercanda. "Dasar kamu ini, tengah malam gombalin ibu. Oh ya, kamu belum ngantuk?" tanya ibu, yang sepertinya masih ingin berlama-lama ngobrol denganku. "Belum Bu, makanya aku ke dapur bikin kopi." "Oh ya Bu, sebelumnya, aku minta maaf, ada yang ingin aku tanyakan sama ibu," ucapku, sudah agak nekat, karena gejolakan itu sudah menjadi-jadi. "Mau nanya apa Nak?" tanya Bu mertu seraya memandangiku, dengan wajah penasaran. Sudah lama, sebenarnya, aku memperhatikan ibu, sepertinya, ada beban berat yang ibu pendam selama ini. Ibu gak usah sungkan untuk ceritakan unek-unek ibu, aku pasti siap mendengarkan keluh kesah ibu, ucapku yang sudah begitu nekat. "Itulah Mas, seperti yang barusan kamu katakan, ibu jujur merasa malu untuk mengatakannya," ucapnya, seraya menarik nafasnya dalam-dalam. Aku pun berusaha menguatkan mentalnya, agar ia mau mengatakannya. "Bu, percayalah, aku akan menjaga rahasia ibu itu, asalkan ibu percaya sama aku. Aku ingin, ibu mencurahkan isi hati dan perasaan ibu itu kepada saya Bu, karena, selama ini, aku sudah mendengar percakapan ibu dan bapak," ucapku, yang sudah agak lupa, kalau aku ini ialah menantunya. Mata ibu mertuaku kemudian mulai berkaca-kaca, lalu menumpahkan tangisannya itu. Suara tangisannya itu agak ditahan, agar tidak terdengar oleh orang lain. Kemudian, ia juga menumpahkan semua keluh kesahnya padaku. "Nak, ibu, selama ini memang punya rahasia yang ibu pendam, bahkan, suami ibu sendiri pun tidak mengetahuinya. Bertahun-tahun belakangan ini, ibu belum pernah merasakan lagi kebahagiaan yang hakiki. Dengan bapak, batin ibu terasa sangat tertekan, menahan beban batin yang ibu pendam bertahun-tahun, tapi, ibu, selama ini selalu berusaha menampakkan ekspresi bahagia, karena ibu tidak ingin membuat bapak kecewa. Akhirnya, ibu lega sekarang Nak, perasaan ibu yang memendam beban batin itu, sekarang sedikit terobati, dengan bercerita sama kamu Nak. Makasih ya Nak, ibu merasa beruntung ada kamu di rumah ini, curhat ibu mertuaku itu. "Lia Bu, aku juga sangat senang bisa diterima tinggal di sini Bu, aku juga senang ibu mempercayaiku. Kapan-kapan, kalau ibu ingin curhat, bilang saja padaku," ungkapku, yang semakin berani. "Makasih ya Nak, karena kamu sudah mau mendengarkan curhatan ibu malam ini. Ibu mau balik ke kamar dulu ya, nanti bapak nyari ibu lagi," ucapnya, disertai dengan senyuman yang penuh arti.
Selanjutnya, ia pun bangkit berdiri dari kursinya. Karena gejolakan yang sudah tak dapat terbendung, aku pun bangkit, dan dengan nekat, aku mencoba keberuntunganku dari belakangnya. Ibu yang mendapatkan percobaan itu pun, sedikit terkejut dengan apa yang aku terjadi. Akan tetapi, beliau juga tidak serta-merta menghalau demikian itu. Akan tetapi, ia malah mulai membalas kebaikanku itu. Sungguh aku merasakan kenyaman di malam itu. Kami berdua pun saling berpandangan sejenak, dan entah siapa yang memulainya terlebih dulu, kami pun mulai terbawa arus. Dan seketika itu, aku merasa, gejolakan yang terpendam selama ini, kini, mulai mengalir deras, dan merambat ke seluruh jiwaku. Kami pun saling berbagi, dan juga saling bahu-membahu, namun, belum sampai pada yang lebih lanjut. Sebenarnya, aku ingin sekali untuk berjalan lebih jauh bersamanya malam itu, tetapi, aku masih tidak yakin, apakah ia akan menyambutnya dengan baik. Entahlah, apakah ibu saat itu sadar atau tidak, dengan apa yang terjadi di dapur. Bagaimana jika bapak dan istriku tiba-tiba bangun, bisa-bisa, rumah tangga kamu akan hancur. Menyadari hal itu, aku pun menghentikan semuanya. Dan dengan begitu nekatnya, aku pun berkata, "Bu, ke ruangan belakang saja yuk," ucapku, dengan gejolakan yang sudah menguasaiku. "Tapi nak, gimana kalau bapak dan istrimu bangun?" sahut ibu sedikit ragu. "Percayalah Bu, mereka pasti tidak akan bangun. Biasanya, mereka akan lelap sekali tidurnya sampai pagi," ucapku menjelaskan, sekaligus menghilangkan keraguannya. Kesempatan itu tidak boleh berlalu begitu saja, pikirku. Akhirnya, ibu pun mau aku ajak ke ruangan belakang itu. Seharusnya, beliau itu, bisa saja menghalau, dan pergi meninggalkanku. Sepertinya memang, pada saat itu, batinnya, seperti sebuah padang gurun yang gersang bertahun-tahun, yang merindukan datangnya hujan. Dan pada akhirnya, setelah aku dan ibu sudah berada di ruangan tersebut, segera saja, aku langsung mengunci pintunya. Dengan segera, aku dan ibu kembali memulainya. Segala resiko apapun itu, sudah tidak kami pedulikan lagi. Tanpa rasa segan sedikit pun, ia terus saja membalas kebaikanku itu. Aku juga mulai melupakan segala resiko yang bisa saja menghancurkan rumah tangga kamu. Aku merasakan jiwa yang bahagia luar biasa ketika itu. Tidak hanya aku sendiri, ternyata, ibu pun merasakan apa yang aku rasakan saat itu. Walaupun ia tahu, bahwa ini sudah tidak benar, akan tetapi, di dalam jiwanya yang terdalam, sangat membutuhkan sekali, agar malam itu, aku mampu mengobati jiwanya yang begitu kering. Karena sudah kepalang tanggung, aku pun segera memberikan sebuah kode padanya dan alangkah senangnya hatiku, karena, dengan ibu pun memberikan peluang itu dengan membuka jalan seluas-luasnya. Akhirnya, aku pun bisa mewujudkan mimpi-mimpiku, sekaligus, mengobati kekecewaan yang selama ini dirasakan oleh ibu mertuaku, yang selalu kurang di dalam mendapatkan nafkah, dan juga hak batin dari suaminya. Ibu melihatku dengan senyuman yang begitu bahagia. Ia tersenyum, mungkin dia tidak menyangka, kalau aku bisa berhasil membuatnya mendapatkan, apa yang selama ini tidak didapatkannya dari bapak. Ibu yang merasa senang dan bahagia pun, semakin lupa daratan, sehingga, beliau dengan penuh kasih sayang membantuku, dan menyambutku dengan penuh semangat. Mungkin saja, dia melihat ketulusan dariku yang ingin membuatnya bahagia. Apalagi, ibu memang ingin merasakan, apa yang selama ini tidak pernah didapatkan dari bapak. "Nak, Elbu bahagia sekali malam ini," bisiknya. Aku tidak begitu memperdulikan kata-katanya itu, karena,
Aku sudah tidak sanggup membalas ucapannya itu, karena pikiranku terfokus pada satu tujuan. Saat itu, aku ingin membuat ibu benar-benar merasa bahagia, dan nantinya, dia akan selalu membutuhkan itu terus dariku. "Nak, ibu sudah mau sampai ini," ucapnya. "Aku juga, Bu. Di mana aku harus meletakkannya, Bu?" tanyaku. "Di dalam saja, Nak," sahut ibu mertua, yang sudah tak peduli lagi. Setelah mendapatkan izin darinya, aku pun semakin bersemangat. Tak berselang lama, aku dan ibu berhasil sampai pada detik akhir, dengan perasaan benar-benar senang, dan bahagia sekali. Sebenarnya, malam itu, aku masih bisa untuk mengulanginya perjalanan itu. Tapi, melihat situasi yang kurang bersahabat, terpaksa, impian itu pun aku tangguhkan. Ibu yang tahu kondisiku saat itu, yang masih ingin melanjutkan perjalanan dengannya, sehingga dia merasa begitu kagum dengan daya tahan tubuhku. Meskipun gejolakan itu masih tinggi, tetapi aku lebih mementingkan keselamatan rumah tangga kami. "Bu, malam ini, segini saja dulu ya. Jika ibu berkenan, bolehkan kapan-kapan aku membantu ibu lagi," ucapku. "Iya, Nak. Jujur, ibu bahagia banget malam ini. Baru malam ini ibu bisa sampai seperti barusan. Ibu ke ruangan ibu dulu ya." "Iya, makasih ya atas kenekatan kamu malam ini," sahutnya. "Ibu gak nyesel kan?" tanyaku. "Enggak, Nak. Ibu juga senang kok." "Ya sudah, Bu pergi dulu ya," sahutnya, seraya beranjak keluar dari ruangan itu dengan wajah yang berseri-seri. Sementara itu, aku hanya bisa terbaring pembaringan itu, dan menatap langit-langit, yang telah menjadi saksi bisu,